Kira-kira mungkin bisa diceritakan perjalanan itu mungkin. Jadi perjalanannya dulu itu sebenarnya lucu sekali sih. Jadi pertama dulu saya itu sebenarnya dari bapak itu nggak boleh merantau. Oke. Nggak boleh merantau karena anak satu-satunya kan, Manggarai anak satu-satunya. Jadi tapi saya dengan bersikeras untuk merantau karena waktu itu saya dulu ojek di Manggarai. Ya. Ojek di Manggarai, jadi saya minta sama bapak untuk merantau, tapi bapak bilang kenapa merantau? Saya bilang saya kan sudah tua, saya harus cari saya punya masa depan sendiri. Betul. Tapi ternyata saya ada simpan buat ikut dulu AFI dulu, Akademi Fantasi Indonesia. Itu pertama sekali audisi dulu. Nah, jadi kan saya pulang ojek itu saya lihat, wah apa bedanya mereka dengan saya? Ternyata yang Indosiarnya ini kan mereka itu kasih ditampil di TV itu yang lucu-lucu, yang nggak bisa nyanyi gitu kan. Masa mereka bisa, saya nggak bisa gitu. Besok saya pergi merantau gitu. Saya minta sama bapak, akhirnya waktu itu dengan bersikeras saya jadi bapak izinin. Dan dalam arti hanya 1 tahun. Jadi perjanjiannya 1 tahun gitu. Begitu sudah saya lewat itu semua. Di cerita ini saya cerita awal saya walaupun saya loncat gitu. Karena kalau cerita secara detail pasti kan panjang sekali kan ceritanya. Jadi ya udah begitu sampai di saya waktu itu tuh saya sama kakak ke Surabaya, saya langsung ke Indosiar, sampai di Indosiar ditolak. Jadi karena waktunya di Akademi AFI Akademi ditolak Fantasi Indonesia. Karena sudah telat. Jadi dia bilang kalau Bapak mau tunggu tahun depan. Mau tidak mau kan? Mau tidak mau harus tunggu tahun depan. Nah, begitu di Surabaya saya ada pikir bahwa di Surabaya kurang begitu ini, jadi saya dipikiran ke Jakarta. Itu pun tanpa ada yang terima di Jakarta. Saya pernah tidur di apa namanya? Yang Kota Tua. Jadi Kota Tua. Jadi saya tidur di Kota Tua, saya cari orang NTT di sini. Jadi saya menujulah di Jakarta Timur, yaitu Cilangkap, dekat Mabes. Nah, gitu kan. Saya kerja gitu, Mbak Asegun. Jadi saya kerja dulu itu kerjanya pertama itu satpam. Jadi dengan gaji 750.000. Tahun itu? Tahun itu, 750.000 saya di Pangudi Luhur, Jakarta Selatan, yang sekolah Katolik. Dari situ saya kerja, sudah dari situ ada pengalaman selama 2 tahun saya itu tidak bekerja, saya nebeng sama orang Manggarai. Namanya dulu tuh Kai Solus, mungkin dia nonton, mungkin dia tersenyum. Salam tuh buat Kai Solus. Jadi mungkin dia tersenyum. Jadi saya nebeng, sebelum ada kerjaan saya nebeng ke dia. Beliau punya jasa besar pada saya. Baik. Nah, ketika kemudian berjalannya waktu selama 2 tahun di Jakarta, lalu kemudian mungkin ada motivasi lain untuk mengikuti ajang X Factor itu begitu? Iya, waktu itu karena memang kan intinya saya dari Manggarai tadi itu mau ikut audisi kan. Jadi begitu ikut Idol, aku pernah Idol. Indonesian Idol pernah? Indonesia Idol gagal. Terus The Voice gagal. The Voice juga gagal. The Voice. Terus saya X Factor waktu itu sebenarnya saya itu lagi kerja, makanya saya pakai pakaian batik kan. Lagi kerja. Saya waktu itu kan di bagian mitra BCA, bagian negosiator. Kalau mungkin Pak Sarola bilang apa itu negosiator? Sebenarnya itu halusnya, tapi kasarnya itu penagih utang, kolektor. Jadi kolektor, tapi bukan bagian sulitnya kan. Kalau yang nonton X Factornya Om Rohit kan tahu kan, saya pas nagih yang Ahmad Dhani bilang kalau nagih ke saya nanti jangan galak-galak. Aduh, sorry. Aman. Jadi begitu. Jadi motivasinya sih memang karena memang saya dari Manggarai, dari kampung itu memang mau ikut audisi, siapa tahu ada beruntung. Betul. Tapi ternyata saya mentok di juri kan. Di juri ya. Oh, pas Kelapa Gading waktu itu audisinya. Kelapa Gading. Ada audisi X Factor nih, masuk aja lah. Padahal saya mau ke Nasabah itu, mau ke Nasabah, tidak ada niat untuk mau ikut, karena saya sudah berkali-kali gagal kan, 3 kali sudah sempat patah semangat ya, Udahlah, gitu. Saya ikut aja lah. Ternyata lewatin 3 juri, 3 juri kru, juri video cam, juri kamera yang kalau malu ya nggak bisa masuk, baru juri artis. Baik, melalui perjalanan yang cukup panjang ya, bahkan sekali. Sempat menjajaki beberapa ajang audisi yang cukup cukup bergengsi lah ya di Jakarta begitu, mulai dari The Voice, kemudian
Indonesian Idol, Ya. kemudian Dan ada yang paling lucu. Saya waktu itu akhir sebelum X Factor saya ikut KDI. Saya diusir. Benar, ini lucu sekali. Demi Tuhan. Lucu sekali, saya diusir. Jadi waktu itu kalau nggak salah lagunya tidak semua laki-laki. Lagu itu. Betul. Saya nggak tahu saya salah ambil awal atau gimana pas baiknya langsung diusir. Stop, keluar kamu. Saya gini, hah? Masuk saya. Kamu keluar. Saya masuk. Bukan kamu keluar, kamu nggak bisa nyanyi. Gitu. Astagfirullah. Aduh Tuhan nih. Dengan gemetarnya kaki saya karena saking gemetarnya kan. Ya udah saya pulang dengan saya nangis. Saya naik angkut, pas saya duduk di depan sampai sopir lihat gini. Bang, kenapa bang? Enggak, nenek saya meninggal padahal saya nangis. Iya, gitu ceritanya. Bang itu kecil langka. Oke. Apa namanya? Di setiap pengalaman yang berkesan itu mungkin ada satu titik yang kemudian memacu adrenalinnya Om Rohit sehingga tidaklah saya harus terus bertarung dalam kontes ini begitu. Betul. Kira-kira apa yang kemudian pengalaman yang berkesan, yang cukup berkesan bagi Om Rohit? Yang cukup berkesan sekali itu waktu itu apa namanya ya? Jadi saya kalau nyanyi latih di ada Om Solus juga mungkin tahu dulu saya saya latih. Kadang tetangga lewat nih, kayak bagus aja suaranya. Dalam hati gue, tunggu lo besok ya. Tunggu, saya tunjukkan gitu. Terus lewat lagi nih tetangga. Mereka tahu mereka punya cara lihat. Kayak bagus aja suaranya gitu kan. Saya teriak kalau suara lagu-lagu rock dulu tuh kan saya sering lagu rock. Jadi padahal nggak bisa tinggi, tapi saya paksa. Jadi kan nggak enak dengarnya kan. Nggak enak nih dengarnya. Nggak bagus suara. Tapi saya waktu itu saya udah lewatin itu semua hinaan saya udah lewatin semua. Saya tetap bersabar. Jadi saya tepuk tangan pertama itu dari pendengar suara saya itu di Palem. Jadi saya merasa bangga di situ bahkan melebihi dari semuanya. Karena pertama sekali saya beri di panggung dan orang tepuk tangan dan saya ditawarin untuk nyanyi di wedding. Jadi nyanyi di wedding itu ada sampai ada keluar suratnya ada performnya keluar suratnya. Ada keluar suratnya. Jadi itu saya bangga sekali. Saya sendiri yang bangga, mungkin orang lain biasa aja, artinya tapi bagi saya terbayarkan perjuangan itu begitu ya. Wah, ini saya dibayar dengan memberi suatu surat. Memang nggak ada pialanya, tapi satu surat dengan orang memberi tepuk tangan. Saya rasa dari hinaan kan, jadi itu betul. Saya netes air mata sih. Dari perjuangan itu. Itu belum di X Factor ya, masih di tahap perjuangan saya. Oke. Pertama sekali saya dikagumi lah, kagum walaupun bagi sebagian orang nggak ada, tapi ya 1, 2, 3 orang ada yang kagum. Jadi saya merasa, dari hinaan jadi ada yang tepuk tangan gitu. Betul. Akhirnya sehingga kemudian ambil keputusan untuk mengikuti ajang X Factor ini gitu.